Ya guys, jumpa lagi dengan saya dan di tengah perdebatan soal perkawinan sesama jenis ya. Belakangan ini justru di Amerika Serikat menerbitkan sebuah buku yang diklaim sebagai Alkitab pertama bagi kaum gay atau kaum LGBT. Seperti ini gambarnya, saudara bisa lihat. Nah, menurut sang penyunting buku yang diberi nama Alkitab Queen James, jadi kalau ada kita versi Inggris King James, nah ini versi Queen James atau Ratu James ya. Oke. Nah, mereka klaim bahwa buku ini bernama Alkitab Ratu James atau Queen James merupakan penerbitan kembali Alkitab versi King James yang telah diterjemahkan dengan muatan untuk mencegah salah tafsir firman Tuhan menurut mereka ya. Kemudian menurut mereka juga bahwa kata homoseksual itu disebut pertama kali dalam Alkitab edisi revisi tahun 1946. Sebelumnya kata itu tidak pernah disebut dalam penerbitan Alkitab kata mereka ya, bahwa kata homoseksual itu sebenarnya sebelumnya tidak ada di dalam Alkitab ya. Nah, buku ini bahkan sudah dijual bebas di situs-situs online, tapi tanpa mencantumkan nama penerbit, penyunting, dan juga penerjemah. Di situs buku ini hanya tertulis pengarang buku adalah Tuhan dan kontributornya adalah Yesus. Ya, jadi ini adalah usaha kaum LGBT tanpa henti untuk mendapatkan legalitas atas pernikahan sejenis mereka, dan mereka bukan berusaha meminta pertolongan Tuhan untuk bebas dari dosa ini dan diberi anugerah kekuatan Roh Kudus untuk mentaati firman Tuhan. Mereka justru memaksa mengubah Alkitab supaya Alkitab bisa sesuai dengan dosa dan keinginan daging mereka ya, supaya mereka setidaknya tidak merasa bersalah ketika melakukan itu. Dan siapa tahu ada gereja yang mau menumpangkan tangan atas kepala mereka saat menikah, sehingga mereka akan hidup bersama-sama dan mengadopsi anak, dan anak ini akan memanggil Papa 1 dan Papa 2 ya, saudaraku ya. Nah, ini sangat memprihatinkan, saudara. Tuhan benci dosa tetapi mengasihi orangnya. Begitu juga kita sebagai para hamba Tuhan atau orang Kristen, kita benci, yang kita benci adalah dosanya ya, tetapi kita mengasihi pribadinya ya, seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Yudas pasal 1 ayat 22 sampai 23. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka, orang-orang berdosa termasuk kaum LGBT yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi kita benci perilaku perbuatan dosanya yang melanggar firman Tuhan, yang bertentangan dengan perintah Tuhan atau Alkitab. Tetapi kita sayang orangnya, kita berdoa, dan lewat sharing-sharing firman Tuhan seperti ini dengan tujuan supaya merampas mereka dari api, menarik mereka keluar dari lumpur dosa, mengangkat mereka dari kubangan dosa, dan mendudukkan mereka kepada posisi di mana seharusnya mereka berada, yaitu dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan, supaya oleh iman mereka boleh diselamatkan. Ya, itulah yang harusnya gereja lakukan. Gereja tidak kompromi dengan dosa homoseksual atau sejenisnya, pernikahan sejenis. Gereja tidak akan pernah memberkati pernikahan sejenis, gereja yang sejati tentunya ya. Nah, tetapi justru harus menyelamatkan mereka dengan merampas mereka dari api, tetapi membenci kelakuan mereka. Nah, ini harus jelas garis firman Tuhan. Nah, kemudian dalam sebuah khotbah ada seorang pendeta bernama Gino Jennings. Ia membuang Alkitab King James ini ya ke dalam tong sampah dan menantang penulisnya ya. Jadi saudaraku, ini standar firman Tuhan, dikatakan kasihi orangnya, benci perilakunya, dan rebutlah mereka dari api. Itulah doa kita dan juga penginjilan dan pelayanan kita. Benci dosanya,
selamatkan orangnya. Semoga bermanfaat. God bless.